فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang paling terbaik kecuali pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya dan ridha-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan kesempatan. Di siang hari ini kita bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala melaksanakan salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi sebab diangkatnya derajat kita, dan menjadi saksi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan juga untuk kita semua. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, sehingga kita hidup dalam keadaan berislam dan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim memberikan tawaran yang terbaik kepada kita semua. Terlebih kita berada di bulan yang istimewa ini, di bulan Ramadan. Disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran di surat Fatir ayat 29 dan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca ayat-ayat Allah, mendirikan salat, menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan, mereka mengharapkan perniagaan yang tidak mengalami kerugian, agar Allah Ta'ala menyempurnakan pahala bagi mereka, dan Allah Ta'ala menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Sesungguhnya Allah Ta'ala yang Maha Pengampun dan Maha Berterima Kasih. Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tawaran yang terbaik kepada orang-orang yang beriman, yang disebut dengan tijaratan lan tabur, bisnis dan perniagaan yang tidak akan mengalami kerugian. Kalau mungkin kita berbisnis manusia dengan manusia, bisa saja bisnis mengalami keberuntungan, tetapi juga bisa saja mengalami kerugian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setidaknya ada 3 tawaran yang Allah Ta'ala tawarkan kepada orang-orang yang beriman sebagai tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Yang pertama adalah innal ladzina yatluna kitaballah, orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, berinteraksi dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quran kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijadikan sebagai hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk, penjelas daripada petunjuk yang ada,
dan juga sekaligus pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang yang selalu bersama Al-Qur'an di dalam kehidupannya. Bukankah kota Mekah Al-Mukarramah menjadi tempat yang paling mulia, paling barakah di sisi Allah taala karena di situ diturunkannya Al-Qur'an? Bukankah Ramadan menjadi Ramadan yang paling terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya? Karena di bulan Ramadan Allah taala turunkan Al-Qur'an. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul yang terbaik, rasul yang paling mulia karena kepada beliaulah diturunkannya Al-Qur'an. Setiap rumah-rumah kita yang kita baca di dalamnya Al-Qur'an, yang kita perdengarkan di dalamnya Al-Qur'an, maka rumah itu diberikan keberkahan dan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Al-baitul ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an tuyassaru lahum." Setiap rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Qur'an, Allah Ta'ala memberikan kemudahan dan kemudahan. Bahkan baginda Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada kita semua. Man qara'a harfan fin kitabillahi falahu hasanah, wal hasanatu bi asyri amthaliha, wala aqulu alif lam mim harfun, walakinnal alif harfun, wal lam harfun, wal mim harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, Allah Ta'ala memberikan 10 kebaikan. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Oleh karenanya menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Di bulan Ramadan ini, kita tingkatkan kualitas baca Al-Quran kita. Kita tingkatkan tadabbur Al-Quran kita, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita meraih kemuliaan di sisinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian bisnis yang kedua yang terbaik dengan Allah Ta'ala yang ditawarkan adalah wa aqamus salata, orang-orang yang mendirikan ibadah salatnya. Mendirikan salat merupakan satu kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan, baik ibadah yang wajib ataupun ibadah yang sunnah, baik salat yang wajib ataupun salat yang sunnah. Terlebih kita berada di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat istimewa ini. Maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang salat tarawih bersama imam di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan kebaikan dari Allah, Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan malam-malam di bulan Ramadan dengan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memperbanyak ibadah-ibadah sunnah, terutama adalah salat malam beliau. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan, apabila seseorang berada di 10 terakhir bulan Ramadan, jangan ia meninggalkan salat tarawih, karena sesungguhnya barang siapa yang menjaga salat tarawihnya di 10 terakhir Ramadan, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, faqad adraka lailatul qadri, sungguh ia telah mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Minimal bagi kita semua untuk mendapatkan keutamaan daripada Lailatul Qadar, jangan kita tinggalkan, yaitu salat sunnah tarawih di bulan Ramadan. Bahkan ini yang menjadi kebiasaan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di malam itu beliau memohon kepada Allah Ta'ala permohonan yang terbaik, itu memohon ampunan dari Allah Ta'ala. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, doa apa yang terbaik yang kami mohon di bulan Ramadan? Dan kami berharap itu juga adalah menjadi bagian daripada kami mendapatkan Lailatul Qadar." Maka Rasul mengatakan, "Wahai Aisyah, perbanyaklah ucapan Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun yang Maha Mulia, cinta kepada ampunan, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Mari kita jadikan doa ini menjadi doa yang istimewa di bulan Ramadan ini, terutama untuk kita bisa meraih keutamaan daripada Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu bisnis yang ketiga yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan. Orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah Ta'ala mengatakan sebagian dari apa yang dirizkikan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak meminta seluruh harta yang kita miliki.
Allah Ta'ala tidak meminta dan menuntut dari semua apa yang kita miliki, tapi Allah Ta'ala meminta sebagian dari apa yang kita miliki untuk kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena harta yang kita miliki bukan yang kita sesungguhnya yang kita miliki saat ini di dunia ini, tetapi harta yang kita miliki sesungguhnya adalah apa yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap pagi ada malaikat yang mendoakan bagi orang-orang yang berbagi dan bersedekah. Allahumma ati al-munfiqa khalafan, ya Allah berikanlah ganti yang terbaik bagi orang-orang yang bersedekah. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, cara Allah Taala mengganti yang terbaik adalah diberikan keberkahan pada harta kita, keberkahan pada keluarga kita, keberkahan pada umur kita, juga kesehatan yang Allah Ta'ala berikan, sehingga apapun yang kita lakukan berupa sedekah di bulan yang mulia ini merupakan sedekah yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah 3 tawaran yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam Al-Quran sebagai tijaratan lan tabur, bisnis yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Menjadi momentum untuk kita semua, kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kita semua di dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanb, innahu huwal ghafurur rahim.